Please allow me to introduce myself. I've got a feeling that you've seen me before. When you need to measure lengths of things, I am the Hai anak-anak, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Miss akan mengajarkan bagaimana kita mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh dapat belajar bersama walaupun melalui virtual. Ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memimpin pembelajaran ini Tuhan. Ya, apa yang disampaikan oleh guru Tuhan boleh sampai kepada anak-anak didik dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, penyertaan-Mu Bapa selalu ada bersama kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di awal tadi ini sudah jelaskan kita akan belajar bagaimana mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan penggaris atau meteran. Kenapa sih Miss harus menggunakan penggaris atau meteran? Penggaris dan meteran adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan satuan sentimeter. Nah, bagaimana sih caranya mengukur benda dengan menggunakan penggaris? Miss Deli akan berikan dulu gambarnya nih. Gambar penggaris dan gambar meteran. Ya, jelas ya. Nah, contoh yang pertama nih, Miss Deli akan berikan satu benda. Contohnya adalah pensil. Nah, pensil kita taruh sejajar dengan penggaris. Ya, ujung pensil yang satu sama dengan penggaris ditaruh mulai dari angka 0. Nah, mengukur panjangnya gimana? Kita lihat ujung yang satunya lagi. Berapa sentimeter anak-anak? Ya, kita lihat. 4 cm. Udah ya anak-anak ya? Nah, Miss akan berikan lagi contoh yang berikutnya. Kita akan lihat bagaimana kita mengukur penghapus. Nah, ini gambar penghapus ya. Penghapus ujungnya kita taruh sejajar dengan penggaris. Ya, ujungnya sama dengan penggaris, yaitu dimulai dari angka 0 ya penggarisnya ya. Lihat ujung yang satunya. Nah, berapa panjangnya anak-anak? Ya, 4 cm. Terus bagaimana? Kita ukur lagi nih, menggunakan buku. Nah, panjang ya dari penghapus tadi anak-anak ya. Nah, itu kita ukur. Sama seperti yang tadi, ujung buku yang satu kita taruh sejajar dengan penggaris mulai dari angka 0 ya. Nah, lihat anak-anak, ujung yang satunya berapa sentimeter anak-anak? Ya, 20 cm. Yang terakhir nih, kita mau ukur tempat pensil. Nah, taruh. Apa dulu yang pertama kita lakukan? Ya, sejajarkan ujung yang sebelah sini dengan penggaris. Kita sejajarkan ujungnya mulai dari angka 0. Nah, lihat ujungnya yang satunya lagi anak-anak. Itu adalah panjangnya. Berapa sentimeter anak-anak? Ya, 28 cm. Mudah sekali anak-anak ya. Ternyata mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan penggaris. Namun bagaimana jika benda tersebut lebih panjang dari penggaris? Penggaris yang rata-rata kalian gunakan biasanya maksimumnya panjangnya 30 cm ya. Nah, bagaimana Miss menggunakan meteran? Ya, meteran biasanya kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang. Nah, salah satu contohnya kita mau mengukur meja. Kita akan mengukur meja ya anak-anak ya. Sama seperti penggaris tadi. Ujung meja, karena ini kita mengukur panjang, kita ambil yang panjangnya ya, sisi mejanya ya. Ujung meja ya, pada gambar kalian lihat disejajarkan dimulai dari angka 0 dengan meterannya. Sudah? Nah,
kita lihat ujung meja yang satu lagi. Itu adalah panjang mejanya. Berapa anak-anak? Panjang mejanya berapa anak-anak? Ya, 80 cm. Nah, terus contoh yang kedua nih. Kita mau ukur matras. Nah, pasti anak-anak di rumah juga punya matras ya, banyak ya. Atau karpet ya. Nah, kita lihat pada gambar. Sama seperti tadi. Apa yang pertama-tama kita lakukan? Ya, yang kita lakukan pertama-tama adalah ujung matras yang satu kita sejajarkan dengan meteran. Ini mengukur panjang ya anak-anak ya. Berarti kalian lihat sisi yang paling panjang dari matras tersebut. Ukur. Dimulai dari angka 0. Nah, sejajarkan. Berapa panjangnya anak-anak? 100 cm. Nah, bisa juga mengukur sisi lebarnya dari matras ya, menggunakan meteran. Itu adalah benda-benda yang dapat kita ukur menggunakan meteran. Contohnya ya, ada lagi banyak beberapa contoh. Kalian mau mengukur jarak teman yang satu. Nih, kita kasih lagi contohnya. Jarak teman yang A dengan jarak teman yang B. Kita mau lihat nih, berapa jarak mereka berdua. Kita lihat, kita taruh ujung meteran yang satu kepada anak yang A. Lalu kita tarik meterannya sampai ke anak yang B. Berapa panjangnya anak-anak? Panjangnya ternyata adalah 100 cm. 100 cm itu anak-anak sama dengan 1 meter. Ingat-ingat ya, 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti kalau jarak mereka 1 meter, berarti berapa sentimeter anak-anak? Ya, 100 cm. Jadi mau contohkan nih. Ya, yang pertama, Steli mau tanya sama kalian. Kalau jaraknya 3 meter, berarti berapa sentimeter anak-anak? Lihat pada gambar. Jika jaraknya 3 meter, panjangnya 3 meter, berarti berapa sentimeter? Ya, 300 cm. Mudah ya. Lalu bagaimana? Soal yang kedua nih. Jika panjangnya 4 meter. Lihat ya pada soal yang ditampilkan. Jika jaraknya atau panjangnya 4 meter, berapa sentimeter anak-anak? Berapa? Ya, 400 cm. Sekarang balik nih, mesti balik. Jika panjang jarak atau benda tersebut 500 cm, berarti berapa meter? Ya, kalian bisa langsung bagi dengan 100. Berarti hasilnya adalah 5 meter. Lalu bagaimana jika panjangnya 600 cm? Kalian lihat ya pada tampilannya. Jika panjangnya 600 cm, berarti berapa meter anak-anak? Tinggal bagi 100 ya, karena tadi dijelaskan di awal 1 meter sama dengan 100 cm. Jika 600 cm kalian tinggal bagi 100 dan hasilnya berapa? Ya, 6 meter. Nah, kali ini dari pembelajaran kali ini kita sudah belajar yang namanya satuan. Satuan dalam mengukur panjang suatu benda, yaitu sentimeter dan meter. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajarannya? Kalian pasti bisa melakukannya di rumah sendiri ya. Nah, kesimpulannya kita dapat mengukur benda-benda yang ada di rumah kita, di sekitar kita, dengan menggunakan penggaris, dengan menggunakan meteran. Tapi tahukah kalian, apakah kalian bisa mengukur panjang kasih Tuhan pada kita? Panjang kasih Tuhan dalam hidup kita, bisakah kita mengukurnya? Tidak, karena panjang kasih Tuhan itu sangat luas, sangat panjang, tidak bisa diukur dengan menggunakan penggaris atau meteran. Itulah anak-anak. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kali ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Ya, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan
boleh sampai kepada anak didik Tuhan Yesus, mereka boleh menerimanya dan boleh menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Bye. God bless you.